Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya, host kenamaan untuk memberikan podcast kita pagi hari ini. Kita sudah menghadirkan teman kita yang sudah tidak asing lagi. Dia adalah Adelia Norma Karamoy. Karaoke, Pak. Loh, salah ya? Kirain saudaranya Angel Karamoy. Bukan. Oke. Kalian sudah jajan semuanya? Belum. Loh, kok kesini? Belum dikasih jajan sama Bapak. Minta jajan sama Pak. Oke, nanti kalau sudah selesai acara podcastnya ya. Begini, kalian tentunya penasaran, kenapa sih tiba-tiba saja Mbak Adel ini dipanggil untuk meramaikan podcast kita? Apa yang terjadi dengan dia? Oke, kita sapa dulu. Selamat pagi Adel. Selamat pagi, Bapak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kemarin kayaknya nggak masuk. Iya, saya sakit. Sakit juga. Kirain pendekar nggak pernah sakit. Saya juga manusia biasa, Pak. Pendekar juga manusia ya. Bisa sakit, bisa sakit hati. Enggak ya, harus kuat tangguh karena Adel pendekar. Betul pendekar? Iya, betul, Pak. Siap. Kalau pendekar itu cowok, saya Sri Kandi. Sri Kandi. Tepuk tangan dong buat Sri Kandi kita. Kenapa mempunyai julukan Sri Kandi? Apa? Punya cewek enggak? Oh, Punya. yang cowok pada ngantri nunggu Adel kapan mau single. Bilang ya, ini tipe cewek setia. Iya, setia. Iya, tapi nggak boleh. Abangnya aja. Nggak boleh, terutama yang santri nggak boleh pacaran. Kalau sampai ketahuan sama bapak, nanti tak laporin sama Pak Junaidi. Ya dong, biar jadi yang solehah dan soleh. Oke, kita lanjutkan. Adel dapat gelar Sri Kandi. Kalau boleh tahu, mendapatkan prestasi apa kemarin? Kok sepertinya viral di media? Mendapatkan prestasi pertandingan acara Cup 2 di UM. Apa itu intinya? Lomba pertandingan pencak silat. Wah, jadi di situ para pendekar, para Sri Kandi hadir. Iya. Bukan hanya cewek, cowok juga ada. Ada. Tapi tandingnya kalau cowok sama cewek. Enggak, cowok, cewek beda. Oke. Jadi kejuaraan itu dilaksanakan di mana? Di UIM, Universitas Islam Madura. Oh, betet. Dan itu levelnya se-Madura, dan Adel berhasil meraih juara Juara 2. atau runner up. Tepuk tangan dong. Jarang ya, jarang cewek perempuan berjilbab lagi tiba-tiba memenangkan juara pencak silat. Kok pencak silat pilihannya? Biasanya kan kalau perempuan ya lomba karangan bunga, lomba nulis puisi, atau kayak Neng Iza kemarin lomba nyanyi gitu. Kok pilihannya ke pencak silat, kenapa? Setiap orang itu kan beda-beda. Kalau saya lebih suka ke pencak silat. Karena Ya mau mandiri dan mau membela diri saya sendiri. tanpa harus tergantung kepada orang lain, terutama kepada kaum hawa gitu. Tapi nggak bisa gitu. Setiap orang itu makhluk sosial dan dia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan kepada orang lain, tetapi bukan harus bergantung. Mandiri dong. Oke, Adel itu menggeluti dunia persilatan sejak kelas berapa tuh? Dari sejak kelas 1 SMP sampai sekarang. Dulu sih pernah ada diizinin sama orang tua, tapi pada akhirnya alhamdulillah saya dikasih izin. Dikasih izin. Orang tuanya kelepek-kelepek gitu, mengizinkan. Iya. Izinnya gimana sih? Pakai jurus apa itu? Kok sampai diizinin anak perempuannya sih? Ikut pertandingan, ikut silat, gak takut dilukai, disakiti, gimana? Saya dikasih izin itu asalkan saya tidak meninggalkan kewajiban saya sebagai anak dan juga siswi. Begitu ya. Jadi tetap belajarnya rajin, ke sekolahnya tidak putus, dan meskipun Adel seorang pendekar juara, kodratnya sebagai perempuan tetap dilaksanakan sebagaimana biasanya. Iya. Sama pacar Kak Adel dikasih izin nggak?
Kok pacar terus sih? Ya tentu diizinin dong, kan pacarnya saya juga pendekar. Wah. Jadi ceritanya pendekar sama Sri Kandi kikuk-kikuk gitu. Cinlok ya? Enggak, LDR Pak. Ada. Sering bertarung nggak? Ya sering, kan namanya juga itu pencak silat. Tarung sama pacar. Enggak, Tarung apa itu? enggak. Itu kalau di pencak silat itu bukan tarung, namanya Pak Sambu. Oh, iya. Kalau bertengkar kak? Sering. Pakai jurus juga kalau kentar. Enggak Pak. Oke. Jadi Adel itu menggeluti dunia persilatan sejak kelas 1 SMP dan sekarang sudah kelas 1 SMK. SMK, berarti sudah 3 tahun. Penasaran nggak sih selama 3 tahun ini dia sudah melewati beberapa sabuk tentunya. Sabuk apa saja itu? Yang pertama itu polos, yang kedua jambon, yang ketiga hijau, yang keempat putih kecil, dan finishnya mori ya, atau yang disebut kain kafan. Kain kafan. Mati dong. Masih hidup sudah dikasih kain kafan. Berarti 5 sabuk sudah dilalui. Oke. Suka dukanya di dunia persilatan itu bagaimana sih? Sukanya itu ya ketemu saudara, dukanya itu yaitu resikonya habis sambung, sakit semua. Iya, saudara. Saudara di sini maksudnya gimana? Saudara ipar, saudara kandung, saudara? Enggak, saudara satu organisasi. Jadi satu organisasi persilatan itu saudara gitu. Saudara. Oh iya. Lambangnya aja persaudaraan. Bersaudara. Ya. Sabuknya kain kafan berarti sabuknya benar dari kain kafan. Iya, benar dari kain kafan. Bukan warnanya aja putih kayak kain kafan. Enggak. Memang kain Kain kafan kafan ya. asli. Iya. Nggak takut kak? Ngapain takut? Ngeri juga ya. Jadi Adel itu sudah mendapatkan 5 sabuk dan itu dia raih hanya dengan 3 tahun dan sekarang sudah sabuk terakhir. Karir berikutnya apa itu kalau sudah sabuk terakhir? Ya sudah gitu, jadi pelatih. Jadi Adel sudah jadi pelatih sekarang? Iya. Hebat. Mau nggak berlatih sama Adel? Betul ini. Nanti Bapak buat apa namanya ekstra pencaksilat, nggak mau ikut lagi. Nggak takut? Berani? Oke, siap dah Adel ya? Kalau jadi Siap. pelatih nanti siap. Siap. Oke, insya Allah. Kita koordinasikan lagi dengan OSIS, dengan kepala sekolah. Selanjutnya saya tanya, itu sabuknya sampai 5, kemudian satu ikatan apa organisasi adalah satu saudara. Saya jadi penasaran, itu perguruan pencaksilat apa sih? Persaudaraan Setia Hati Terate. Persaudaraan Setia Hati Terate. Kok milihnya ke ikatan pencaksilat yang itu namanya? Kenapa enggak ke Ingkai, kemudian Pagar Nusa, Kobra, Walet, dan ada Taekwondo? Kenapa? Karena di dalam pencak silat PSHT itu lebih menonjol ke persaudaraan, saya kagum dengan itunya. Oh ya, meskipun sering tanding, Tapi di luar gelanggang itu tetap menganggap kita saudara. nggak ada dendam. Nggak ada, kan itu emang peraturan dari pencak silat. Harus mengeluarkan semua jurus dan kemampuannya. Oke, sampai sejauh ini bisa mencapai prestasi dan sudah melewati beberapa sabuk hingga pada sabuk yang terakhir dan sudah bergelar sebagai pelatih. Serius banget kayaknya kamu ikut perguruan silat ini. Nggak pernah berhenti tengah jalan, nggak pernah ya? Nggak pernah. Kira-kira apa motivasinya? Dorongan apa yang membuat kamu sangat berminat untuk aktif di perguruan silat ini? Ya biar saya itu sehat, biar saya itu kuat, biar saya mandiri, dan saya bisa menyalurkan minat dan bakat. Begitu ya? Tepuk tangannya deh. Berarti nggak ada beban. Nggak ada. Gimana komentar keluarga, sanak, famili, tetangga, orang-orang dekat Adel menanggapi pilihan Adel? Ya kan namanya juga cewek sih Pak, ikut pencak silat ya pasti kan komentarnya itu tentang negatif-negatif semua. Terus Adel Sedikit nanggapinya gimana? positifnya. Ya biasa-biasa saja, kan yang ngejalanin itu saya, berarti terserah saya dong. Begitu. Selama itu menurut keyakinan Adel adalah baik,
tidak menyalahi aturan dan tidak mengganggu orang lain, sikat aja ya apapun komentar mereka ya. Oke, yang penting Adel sudah bisa menunjukkan bahwa Ya, karena orang inilah SH pilihan terbaik saya. Karena orang SH Trate itu tidak pernah mundur, maju terus. Wow. Oke. Adel beneran sehat? Iya, sehat. Sejauh ini apa yang rasakan? Ya, alhamdulillah sehat, lebih sehat dari dulu-dulunya sebelum ikut latihan. Kan di latihan itu bukan cuma belajar ilmu bela diri, tapi diajarin kayak push up, sit up, apa gitu, kayak olahraga gitu. Oh, gitu ya. Jadi harus diatur ya olahraganya, pola hidupnya. Kalau makanan yang dianjurkan oleh pelatih? Ya, 4 sehat 5 sempurna lah, Pak. Tetap. Kayak Ya, kampanyenya kali makan calon kembang. presiden. Iya bagus sih, memang begitu seharusnya. 4 sehat 5 sempurna itu sangat menyehatkan dan menunjang bagi kecerdasan. Apa aja sehat lima sempurna? Ya, seperti nasi, lauk gitu. Lengkap ya, ada buahnya. Ada sayur, ada buah. Dan yang terakhir ada susu. Susu. Kalau makan sembarang, Ya, biar ya tidak sehat otomatis. Tuh dengar, biar sehat ada buahnya, ada susunya. Kalian kok makan mie terus? Di rumah minum susu? Enggak, minum air. iya. Aduh, kasihan. pengganti. Mulai besok kalian piara kambing, piara sapi. Jadi kalau mau minum susu tinggal diperas saja. Mau? Enggak, beliin kambingnya. Enak aja. Oke, begini. Ini Mbak Adel sudah menjuarai kejuaraan semadura di bidang pencak silat. Sudah mencapai sabuk yang terakhir. Kira-kira harapan kalian semua untuk Mbak Adel ke depannya apa? Makin sukses di bidangnya. Amin. Lagi? Makin cantik. Amin. Karena sehat itu pastinya cantik. Jadi jaga kesehatan, ikut pencak silat biar lebih cantik. Bukan begitu Mbak Adel? Iya dong. Iya dong. Sekarang Mbak Adel. Mbak Adel itu umpamanya tiba-tiba lagi sendirian di tempat sepi, ada bahaya yang mengancam. Seperti penculikan, penjamretan. Berani nih melawan? Beranilah, saya kan tidak pantang mundur, tidak pantang menyerah. Tapi kayaknya penjahat-penjahat itu laki-laki. Tidak apa-apa, kan saya juga punya ilmunya. Kalau diserang dari belakang nanti diapain? Langsung didekap aja. Umpamanya lagi. Kak Den, ada tenaga dalamnya Kak? Iya Kak Den. Tenaga dalam. Tenaga dalam itu ya ada, tapi kan buat orang-orang tertentu. Jadi untuk kalangan perempuan, kemudian masih muda belum ya? Iya, belum. Tenaga dalam itu sama halnya dengan pernafasan. Oh iya. Olah nafas, kesehatan jantung dan paru-paru berarti. Itu dalam satu perguruan berapa sih temannya Badal? Banyak Pak, kan bukan cuma di sini doang, di luar negeri juga ada. Oh cabangnya ya. Kalau di banyak. Pamekasan sendiri? Banyak, tentunya banyak. Gak bisa menghitung? Nggak bisa ngehitung. Eh. Soalnya kan PSHT itu pencak silat terbesar di Indonesia. Wow. Kemudian siapa yang ngelatih? Yang ngelatih saya dulu itu ada Mas Retno, Mas Muhammad, Mbak Debi, dan masih banyak yang lain. Banyak ya. Kak Den latihan pernah ikut lomba kemana aja? Kan saya baru pemula, jadi cuma di UIM. Tapi kayaknya pernah tuh ikut kemarin seleksi apa? Seleksi ya atlet mau dikirim ke Malang. Dikirim ke Malang. Se-Jawa Timur, se-Madura, se-Pamekasan? Secabang Pamekasan. Secabang Pamekasan, dan saat itu tidak terseleksi. Ya nggak apa-apa lah, berarti harus banyak berlatih lagi. Kalau ketuanya itu laki-laki apa perempuan? Ketuanya, ketua di rantingnya saya, Iya. laki-laki. Sampai sekarang sudah sepuh.
Tidak terlalu sepuh sih Pak, masih muda, agak Masih muda. Berarti nanti ada konferensi semacam pemilihan ketua gitu. Iya Pak, nanti. Bukannya jadi ketua seumur hidup. Seumur hidup kayaknya. Tidak tahu juga sih Pak, saya tidak terlalu menekuni itu. Yang penting saya mau itu melatih. Dan dirinya saya. selama ikut PSHT itu ketuanya belum ganti sama sekali. Belum. Oke. Padahal umpamanya lagi. Tiba-tiba saja ada orang yang minta tolong. Teriak-teriak, nangis-nangis karena ada kekerasan fisik. Siap nggak menolong? Siap. Umpamanya 1 lawan 3, 1 lawan 5, 1 lawan 10 bisa diatasi. Insya Allah bisa Pak. Gak mundur. Tidak mundur karena ya itu tadi PSHT tidak pantang untuk mundur, tidak pantang menyerah, tetap Iya. maju terus. Maju terus, pantang mundur. Sebenarnya sih kalau saya lihat bukan hanya ke fisiknya saja, tetapi latihan mental. Iya, Mental juang, mental menolong, dan mental untuk tidak pandang mundur ketika ada kejahatan yang Kak Aden, mengancam. kalau 10 lawan 1 bisa nggak? Insya Allah bisa. Ini Kalian ini maunya keroyokan sih? bisa mati nggak? Apa? Bisa mati nggak? Ya, Tergantung iyalah, request. tergantung kan saya juga manusia biasa. Maksudnya musuhnya tuh bisa mati Oh, nggak? musuhnya bisa mati. Ya, iya bisa dimatiin, tapi kan ada pasal-pasalnya juga, nggak apa ya? Nggak harus Nggak menghilangkan nyawa, cukup dilumpuhkan saja agar potensinya untuk berbuat jahat tidak lagi muncul. Begitu. Kalian ini maunya keroyokan terus, nggak gentle. Hah? 1 lawan 1 gitu. Adel kan sudah kelas 1 SMK ya. Kemudian nanti kelas 2, kelas 3 dan lulus. Apakah saat nanti harus lulus bisa jadi badal kuliah atau kerja masih itu istiqomah konsisten di dunia persilatan PSHT? Insya Allah saya usahakan masih. Yang penting tidak mengganggu aktivitas saya. Oh iya. Kemudian lagi. Bedanya kungfu sama silat itu apa? Kalau kungfu saya tidak terlalu menguasai. Kalau silat itu kan ya khas pencak silatnya Indonesia. Oh, jadi ada apa namanya kalau orang Madura itu ada kembangannya. Jadi ada sisi artistiknya. Tidak hanya mengutamakan kekuatan tetapi ada sisi keindahan yang dimunculkan. Iya, setiap perguruan itu beda-beda. Oh, jadi ada ciri khas gerakannya sendiri. Oke. Baik, Adel. Kan sekarang sudah jadi pelatih, semua sabuk dimiliki. Impian terbesar Adel yang belum tercapai di dunia persilatan ini apa? Mau jadi atlet nasional, Wah, bahkan internasional, Wow. yang bisa membanggakan dan amin. Mulia sekali, Bapak doakan semoga itu tercapai. Amin. Kalau di Indonesia yang Adel tahu siapa tuh atlet pencak silat yang terkenal? Ada, kalau tidak salah Barung namanya. Oh, mau kayak gitu juga ya. Profil yang Mbak Adel tahu tentang Barum nih bagaimana? Ya dia bisa mengharumkan negeri Indonesia. Terus? Meskipun dia cewek. Iya. Terima kasih Mbak Adel sudah hadir di podcast kita. Setidaknya sudah memberikan inspirasi, berbagi pengalaman dan banyak hal positif atau hikmah yang bisa kita petik. Terutama pesan moral dari dunia persilatan ini bahwa perempuan tidak selalu ada di urutan nomor 2 setelah laki-laki. Karena semua manusia dilahirkan dengan potensinya masing-masing. Kemudian perempuan tidak harus selalu dilindungi karena bisa jadi dia melindungi. Dia tidak harus diamankan karena bisa jadi dia bisa mengamankan, bahkan mandiri tanpa harus bergantung kepada orang lain. Pesan moral yang kedua, persilatan itu adalah olahraga. Jadi banyak jalan untuk menuju sehat. Salah satunya adalah dengan pencak Silat. silat. Saya jadi penasaran. Bener sih juara 2 ini. Iya benar. Kalau Bapak serang begini, aduh, terus, sakit sekali. Tadi ninjunya pakai apa sih? Pakai tangan yang 2.
Kok sakit? Kuncinya ini, iya. Apa itu? Biar sakit tulang yang dua. Jadi yang pas. tulangnya ini. Jadi dari dulu kalau bapak nonjok itu ya begini, gini. Yang enggak sakit otomatis Pak. Ini. Ya, satu ilmu yang sudah kita dapatkan. Terima kasih ya. Kita sampaikan sekali lagi kepada Adel, semoga semakin cemerlang karirnya, semakin banyak prestasi yang diraihnya, dan semoga Adel bisa menjadi inspirasi untuk kita semuanya dan bisa kita petik ilmu, pengalaman, dan jangan lupa Mbak Adel siap untuk menjadi pelatih kita. Siap dilatih? Siap. Mantap. Oke Mbak Adel, kita tutup pertemuan kita hari ini, dan kira-kira ada pesan terakhir yang ingin disampaikan kepada adik-adiknya. Ya, buat adik-adik saya kalau mau ikut latihan silahkan hubungi saya. Iya. Kapan aja ya? 24 jam. Bisa privat nggak? Bisa, tapi kan sesuai umur. Kalau umurnya itu 20 ke atas, privat. Latihan Kalau kayak bapak boleh nggak? boleh dong. Ada yang gemuk juga. Boleh, ada banyak kok Pak. Bisa Tapi nggak nurunin berat badan? Bisa. Tapi mikir 2 kali, takut dipukul, sakit nanti bapak ini, nggak enak makan jadinya. Demikian podcast kita kali ini. Kita kembali lagi di podcast berikutnya di PPS Nyamplong TV bersama saya, khas paling ganteng di kamar saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.